Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat yang kami hormati, segenap pengurus Masjid Al-Falah, singkatnya hadirin hadirat jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang mulia ini, setelah kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan tadi kita mendengarkan lantunan merdu yang sangat luar biasa dari saudara kita Al-Ustaz Muhammad Ardiansah. Kita semua bisa melanjutkan kegiatan yang baik ini dengan sama-sama ikut bersama di tempat yang mulia ini untuk kita merayakan pada malam hari ini atau memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada malam hari ini, apa yang menjadi keinginan kita semua itu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di tempat yang mulia ini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita hambanya. Kenapa kita katakan ini sebagai nikmat yang besar, hamba Allah? Dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan, kata Allah, karena karunia dari Allah, anugerah dari Allah dan rahmat yang Allah turunkan kepada kita semua, maka hendaklah kita berbahagia, hendaklah kita semua bergembira. Para ulama tafsir, rahmat Allah, menjelaskan makna fadlullah wa rahmatullah. Mereka mengatakan fadlullah itu maknanya adalah al-Islam, agama Islam. Rahmat yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Kemudian di mana disebut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bapak Ibu, kalau tidak lahir baginda Nabi, kita tidak mengenal Islam. Kita tidak akan mengenal Al-Quran. Kita tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebagai wasilah untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Islam, mengenal Al-Quran. Karena itu kalau saat ini kita bergembira, saat ini bersukacita, itu adalah perintah agama bahwasanya setiap momentum, setiap kita mendapatkan apapun itu termasuk nikmat, maka hendaklah kita bergembira, hendaklah kita bersukacita. Karena itu kelahiran baginda Nabi adalah nikmat dan anugerah yang sangat besar bagi kita semua. Bapak Ibu, dalam riwayat dijelaskan Abu Lahab
itu adalah orang yang sangat menentang baginda Nabi. Paling benci kepada baginda Nabi itu adalah pamanda sendiri, yaitu Abu Lahab. Tetapi Abu Lahab, Bapak Ibu, di saat kelahiran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau diinformasikan oleh budak beliau, hamba sahaya yang beliau miliki namanya Suwaibah. Abu Lahab, anak saudara Anda itu lahir. Kira-kira bila mana kita diberitahukan kalau ada kelahiran anggota keluarga kita, senang apa tidak? Bapak Ibu, nih kalau ibu yang sudah tua-tua, saya mau tanya, kalau ada orang memberitahu atau ibu sendiri mengalami cucu ibu lahir, senang apa tidak? Nih bapak-bapak, yang bila mana kelahiran cucu, senang apa tidak? Atau yang bapak-bapak yang baru menikah diberitakan kalau istrinya melahirkan, senang apa tidak? Apa dalilnya senang? Kenapa senang? Kan begitu, orang saat ini kan suka cari dalil. Dalilnya Anda senang itu apa? Kan tidak ada dalil, kenapa Anda senang? Itu namanya fitrah. Fitrah manusia, sesuatu yang sudah ada pada diri kita. Bila mana kita mendapatkan kenikmatan, pasti kita merasakan kebahagiaan. Anak saja yang lahir, cucu saja yang lahir, kita acarakan luar biasa Bapak Ibu. Kita undang artis kadang-kadang. Kita buat tempatnya di hotel, Masya Allah, untuk memperingati kelahiran cucu dan anak kita. Bayangkan anak kita yang lahir, cucu kita yang lahir, belum tentu besok mereka ingat kepada kita. Tetapi kita habis-habisan mengeluarkan materi, mengeluarkan biaya untuk sekedar menunjukkan kebahagiaan kita karena kelahiran anak dan cucu kita. Bapak Ibu, apa iya kalau seorang baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah jelas-jelas orang yang sangat sayang dengan kita, orang yang paling cinta dengan kita, orang yang selalu memikirkan kita, apa iya kita tidak senang sama beliau? Apa iya kita tidak sayang dengan beliau, rahmat Allah? Karena itu ini adalah anugerah yang sangat besar yang harus kita syukuri, yang harus benar-benar kita ekspresikan dengan sukacita, kegembiraan dan lain sebagainya. Saya lanjut kepada cerita tadi yang disebutkan oleh Abu Lahab. Begitu lahir anak saudaranya, apa kata Abu Lahab saking gembiranya diberitahukan kalau anak saudaranya yaitu Abdullah lahir? Suwaibah, karena Anda memberitahu saya akan lahirnya anak saudara saya bebaskan Anda. Saya merdekakan Anda. Itulah bentuk kebahagiaan dia. Bapak Ibu, dalam riwayat, ternyata setelah Abu Lahab meninggal dunia, kita tahu dalam kehidupannya Abu Lahab sangat benci kepada baginda Nabi. Orang yang paling menentang baginda Nabi itu adalah Abu Lahab. Maka konon begitu meninggal dunia, saudara dia yang namanya Al-Abbas ibn Abdul Muttalib itu bermimpi. Mimpinya apa? Bertemu dengan Abu Lahab. Apa katanya dalam mimpi itu? Saudaraku, apa yang engkau dapatkan di alam sana, dalam barzakh maksudnya. Apa kata Abu Lahab, Bapak Ibu? Ternyata apa yang disebutkan dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab, celakalah yang namanya Abu Lahab. Begitu saya masuk ke alam barzakh, saya terus mendapatkan siksa, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi begitu hari Senin, di saat beliau bergembira dengan kelahiran baginda Nabi, khuffifa anhul azab, diringankan azabnya gara-gara dia senang sehari mendengar kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kata ulama, bagaimana dengan orang yang senang dengan baginda Nabi? Setiap tahun paling tidak dia senang. Ya tentu idealnya kita setiap hari senang, setiap minggu senang, setiap bulan senang. Atau paling tidak setiap tahun sekali setahun dia senang dengan baginda Nabi SAW. Orang ini sudah Islam, orang ini sholat, orang ini mati dalam keadaan husnul khatimah, orang ini masih Islam. Bapak Ibu,
Apa iya orang ini diazab oleh Allah, sementara orang kafir seperti Abu Lahab baru senang sekali dengan baginda Nabi, justru dia diangkat azabnya oleh Allah? Apa kata ulama? Tidak mungkin terjadi seperti itu. Maka kalau ada orang di antara kita yang senang, yang bahagia dengan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah jalan dia untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kita, kenapa kita harus bergembira dan mengapa kita harus mengkaji lagi sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tadi dijelaskan oleh ustaz kita, qari kita, Ustaz Ardiansah. Beliau membacakan kepada kita surat Al-Ahzab ayat 21. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik, contoh yang baik, tuntunan yang baik, itu sudah ada pada diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirat Allah, sebenarnya umat Islam itu tidak akan pernah krisis idola, tidak akan pernah kekurangan orang yang harus kita contoh dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena Rasul sendiri itu oleh Allah disanjung, dipuja, dipuji akhlak beliau. Dalam surat Al-Qalam ayat 4 Allah SWT berfirman apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad adalah orang yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Karena itu hadirat Allah, kalau kita mencari idola, nih Bapak Ibu terutama anak-anak kita, tidak perlu mencari idola di luar sana. Tidak perlu harus artis yang kita kenal, tidak perlu pemain sepak bola yang harus kita idolakan. Tetapi lihat, inilah idola kita sebagai umat Islam, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana akhlak beliau adalah akhlak yang paling mulia. Bapak Ibu ketahuilah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang paling banyak yang membuat orang itu masuk surga besok adalah bila mana dia benar-benar memiliki akhlak yang baik. Karena itu dalam hadis disebutkan, ma min syai'in athqalu fi mizanil abdi yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada perkara yang paling berat timbangannya di sisi Allah kecuali akhlak yang baik, peringai yang baik, perilaku yang baik. Itulah yang paling berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Karena itu Allah, pantas kiranya seorang ulama dari Mesir yang namanya Syauqi Baik mengatakan apa? Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Sesungguhnya eksistensi keberadaan sesuatu atau suatu masyarakat itu dilihat dari akhlaknya. Bapak Ibu, kalau kita mau dikenal sebagai orang baik, orang bagus, itu cukup kita melihat dari akhlaknya. Kalau orang itu akhlaknya baik, akhlaknya mulia, kata ulama, maka orang itu pasti orang-orang yang baik. Tetapi kalau akhlaknya buruk, maka semua orang akan mendapatkan predikat yang tidak baik. Kenapa? Karena akhlaknya tidak baik. Inilah pentingnya hadirat Allah, kita dituntut untuk bisa menghadirkan akhlak. Akhlak inilah yang paling utama dalam kehidupan manusia. Mohon maaf, hampir dikatakan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang bisa menjadikan orang mulia di sisi Allah, yang bisa memasukkan orang ke dalam surga, bukan mereka yang mohon maaf rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji. Tetapi Rasul selalu katakan mereka yang paling baik akhlaknya. Makanya di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dulu ada seorang perempuan, Bapak Ibu. Perempuan ini dilaporkan oleh sahabat yang lain kepada baginda Nabi. Apa laporannya? Ya Rasulullah, inna fulanatan tasumun nahar wa taqumul lail. Ya Rasulullah, ada perempuan di tempat kami, orangnya rajin sekali sholatnya, orangnya rajin berpuasa,
tapi sayang akhlaknya tidak baik. Bagaimana akhlaknya yang tidak baik? Innaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Selalu menyakiti tetangga dengan lisannya. Selalu saja keluar tutur kata yang tidak baik dari lisannya. Maka apa kata Rasul SAW? Hiya min ahlin nar. Orang ini pasti masuk neraka. Padahal dia rajin sholat, rajin puasa. Tetapi tidak bisa sholat itu menarik dia menuju surganya Allah SWT. Karena dia akhlaknya tidak baik. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ada seorang perempuan lagi dakhalatin nar fi hirratin habasatha. Ada cerita Bapak Ibu, seorang perempuan yang masuk neraka gara-gara kucing. Tidak baik hubungannya dengan kucing. Ternyata dia pelihara kucing, tetapi dia sakiti kucing itu. Dia tidak kasih makan, justru dia siksa dan lain sebagainya. Ini contoh, bukan hanya kucing sebenarnya. Apapun dalam kehidupan ini, bila mana kita menghadirkan perilaku yang tidak baik, maka itu sebenarnya jalan untuk menuju dosa. Maka Rasul SAW menggambarkan ada perempuan yang masuk neraka gara-gara dia menyakiti seekor kucing. Ini menunjukkan orang ini tidak bagus akhlaknya. Bapak Ibu juga pernah mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seseorang perempuan penzina. Orangnya berzina, orangnya melakukan dosa, Bu. Ternyata dia masuk surga gara-gara dia membantu seekor anjing. Bapak Ibu, masuk akal apa tidak itu? Itu nggak masuk akal. Tetapi inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penghargaan bagi mereka-mereka yang memiliki akhlak yang mulia. Sehingga perempuan yang penzina tadi, begitu dia kehausan dan mencari air, ternyata dia mendapatkan air di tempat yang sangat jauh sekali. Dalam riwayat dijelaskan dia turun mencari air tadi. Setelah dia puas meminum air tadi, dia naik lagi ke atas. Ternyata di atas sudah ditunggu dengan seekor anjing yang kehausan, Bapak Ibu. Anjing ini menjulurkan lidahnya, menunjukkan kalau dia membutuhkan air. Perempuan ini begitu naik dari sumur tadi, dia berpikir, saya saja tadi hausnya luar biasa. Nggak enak, nggak tenang menjadi orang yang kehausan. Bagaimana dengan anjing tadi? Maka apa kata perempuan tadi? Dengan tulus ikhlas dia turun kembali, mengambil terompanya, dan terompa inilah yang dia gunakan untuk menyedok air. Bapak Ibu, gara-gara dia baik akhlaknya, padahal sama binatang, itulah yang menjadikan dia masuk surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali riwayat-riwayat Allah yang menjelaskan tentang bagaimana akhlak itu bisa menghadirkan kebaikan, dan akhlak itulah yang akan menjadikan orang itu masuk surga. Bahkan di dalam satu riwayat hadirat Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat yang lain, ayyun nasi afdal? Ya Rasul, mana tandanya manusia itu baik? Mana tandanya manusia yang paling mulia? Bapak Ibu, Rasul tidak menjelaskan ini yang rajin sholatnya, ini yang rajin puasanya, ini yang rajin ngajinya, tidak. Ternyata beliau katakan apa? Afdalun nasi mahmumul qalbi wa saduqul lisan. Orang yang paling baik di sisi Allah adalah mereka yang mahmumul qalbi, saduqul lisan. Saduqul lisan itu artinya apa? Selalu berkata yang baik, selalu berkata yang benar, Bapak Ibu. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, arafna saduqul lisan. Kami tahu kalau saduqul lisan itu ya Rasul. Yang kami tidak tahu itu mahmumul qalbi. Saduqul lisan itu apa artinya? Dia selalu berkata benar. Bapak Ibu, hati-hati. Kita selalu menggampangkan masalah berkata benar. Ya, saat ini kita sedang, mohon maaf, sebagai bangsa kita diuji. Sebentar lagi pemilihan, Bapak Ibu. Kita diuji. Nih, para calon juga diuji, perkataannya benar apa tidak. Jangan hanya kampanyenya saja yang benar, kata-katanya benar luar biasa, tetapi relasinya tidak ada. Mohon maaf, itu calon. Ternyata bukan calon saja yang tidak benar, pemilih juga banyak yang tidak benar. Bayangkan
Begitu datang calon satu, dia berjanji, Bapak insya Allah semua kita pilih di sini. Kasih uang, ambil. Besok lagi datang yang lain, saya ini dekat dengan Pak Kaling, insya Allah bisa saya setel semua. Gayanya luar biasa. Kasih uang, ambil lagi. Datang lagi, alhamdulillah RT semua sering minum kopi di rumah terus. Kan ceritanya dikasih. Ya Allah, dia bisa berdusta sama semua orang, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya calon saja yang bisa berdusta, kita juga kadang-kadang tidak bisa lulus dari ujian perkataan yang benar. Bapak Ibu, kalau kita mau, saya juga tidak benar kalau ada orang mengatakan ambil uangnya jangan pilih, itu keliru juga. Anda sudah mengambil milik orang lain, konsekuensinya adalah Anda wajib memilih dia. Atau mohon maaf, kalau kita orang mukmin yang beriman, apa kata Rasul SAW? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kita ini orang yang benar beriman kepada Allah, lihat tutur katanya, kata Rasul SAW. Kalau tutur katanya baik, maka itulah orang yang beriman. Tetapi kalau dia tidak baik, maka dia tidak beriman. Atau kalau kita tidak bisa bertutur kata yang baik, lebih baik diam, kata Rasul SAW. Ternyata kita Masya Allah obral sana sini, jual sana sini, mau bantu sana sini, orientasinya adalah uang. Bapak Ibu, saya katakan tidak semua calon itu kaya. Itu satu. Yang kedua, kalau Bapak Ibu janji sama orang, saya pilih Bapak nanti, padahal tidak kita memilih, itu namanya orang munafik. Dan ini akhlak semua larinya kepada Allah. Inilah yang saya katakan, orang itu masuk surga bukan karena sholatnya, tetapi akhlaknya. Kalau sholatnya rajin, akhlaknya tidak baik, itu yang dicontohkan tadi. Rasul katakan orang ini menjadi ahli neraka. Tetapi kalau akhlaknya sudah baik, sholatnya bagus, puasanya bagus, pasti inilah ahli surga itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita sedang diuji oleh Allah akhlak kita besok. Kalau Anda tidak mau pilih orang, sudah kata-kata yang baik yang keluar, ya sudah kita doakan Mas. Ya, semoga sukses. Jangan ambil uangnya. Itu namanya maling. Itu namanya orang sudah berdusta. Itu namanya orang munafik. Bapak Ibu tahu orang munafik itu? Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu ditempatkan di tempat yang paling bawah, di dasar api neraka. Mau kita seperti itu? Gara-gara 100 ribu, 200 ribu kita jual itu untuk mendapatkan neraka? Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mari kita tunjukkan akhlak sebagai orang Islam. Identitas keislaman kita. Jangan sampai kita berani berdusta, melakukan kebohongan dan lain sebagainya. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi menjelaskan apa mahmumul qalbi. Mahmumul qalbi itu kata Rasul at-taqi an-naqi la ithma fihi wala bughya wala hasada wala ghulla. Coba Rasul katakan Abdulun Nas itu semua kaitannya dengan akhlak. Satu, orang yang bersih hatinya. Bagaimana bersih hati? Tidak ada simpanan dengki, tidak ada iri, tidak ada benci. Itulah orang yang disebut dengan Abdulun Nas. Karena itu hati Allah di akhir tausiah ini, karena waktu kita sangat pendek sekali, sengaja yang cari materi yang pas. Karena habis isya kami juga akan berangkat lagi ke tempat yang lain. Jadi izin kami tidak panjang-panjang isyanya nanti. Ya, assalamualaikum, berdoa langsung. Karena saya sudah ditunggu di sana, kasihan. Saya ingin menyampaikan satu riwayat terakhir. Apa itu? Rasul berkumpul seperti ini Bapak Ibu. Ternyata beliau menjelaskan, sayadkhulu ahlul jannah min hadzal bab. Sebentar lagi ahli surga akan masuk dari pintu sebelah sini. Semua mata tertuju, siapa gerangan ahli surga? Ternyata begitu melihat orangnya biasa, Allah. Orangnya tidak terlalu gagah, tidak terlalu tinggi gitu. Jenggotnya juga sedikit, ya mirip-mirip saya lah. Nggak terlalu banyak, nggak panjang, nggak pendek juga, ya pas sudah kayaknya. Dan orang ini begitu masuk, dia jepit sandalnya di sini di ketiaknya, lalu taruh di depan dan sholat. Keesokan harinya, Allah, di hari kedua, Rasul juga mengatakan yang sama.
Sebentar lagi ahli surga akan masuk dari pintu sebelah sini. Semua mata tertuju. Ternyata orang yang sama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hari ketiga, beliau juga mengatakan, nih ahli surga akan masuk dari pintu sebelah sini. Semua orang tertuju ke situ. Ternyata orang yang sama. Abdullah ibn Umar itu penasaran. Siapa gerangan laki-laki ini? Apa amalannya? Kenapa beliau ditunjuk sebagai ahli surga? Padahal di situ banyak sahabat-sahabat Nabi yang luar biasa hebat ibadahnya. Pasti ini orang spesial. Pasti ibadahnya hebat. Pasti ngajinya juga luar biasa. Hadirin Allah, Abdullah ibn Umar langsung berkata di hadapan orang yang disebut ahli surga tadi. Disebutkan dalam hadis Abdullah. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, bolehkah gerangan saya menginap di rumah Anda? Kenapa? Saya ada masalah dengan keluarga yang membuat saya tidak enak pulang. Apa kata Abdullah tadi sebagai hamba Allah? Silakan kalau Anda mau menginap. Ternyata tujuannya adalah mau melihat, mau meng-cross check, mau memata-matai apa gerangan amalan orang ahli surga tadi. Bapak Ibu, di malam pertama yang punya rumah nikmat sekali tidurnya, nyenyak tidurnya. Dia sebagai tamu nggak bisa tidur, terus ngelototin. Ternyata tengah malam itu dia hanya balik posisi tidurnya. Disitulah dia mengucapkan La ilaha illallah, sudah ngiat. La ilaha illallah. Kan biasa ngiat gitu surat. La ilaha illallah. Sampai pagi. Begitu pagi dia orang ini sholat subuh selesai. Bingung dia Abdullah bin Umar. Malam kedua, Bapak Ibu yang Allah, begitu juga dia terus mengintip apa yang diamalkan. Ternyata orang ini tidur pulas. Malam ketiga, Bapak Ibu, apa kata beliau? Jangan-jangan malam ketiga puncaknya. Mungkin malam inilah dia akan beribadah yang panjang. Masya Allah, dia terus memantau, tidak tidur semalaman. Orang yang punya rumah sekalipun tidak bergerak, bukan tahajud, bukan baca yasin, bukan namatan Al-Quran. Ternyata orang ini tidak bisa melakukan apapun juga. Begitu selesai sholat subuh, beliau sudah tidak bisa tahan lagi penasarannya. Wahai Tuhan, terus terang saya sama Tuhan, saya sebenarnya minta nginap itu bukan karena kelahi dengan keluarga saya, tetapi saya iri dengan Anda. Kok Anda disebut sebagai ahli surga, padahal sahabat Nabi juga banyak di situ? Apa rahasianya Anda? Sementara saya tidak menemukan Anda ini ahli ibadah. Apa jawab orang tadi? Wahai Tuhan, apa yang Tuhan lihat, itulah yang saya lakukan. Tetapi ada satu yang orang tidak mengetahui dari saya. Apa itu? Setiap kali saya tidur, saya sudah melepaskan semua orang yang punya beban dengan saya, yang punya masalah dengan saya. Saya tidak pernah sakit hati kepada siapapun. Saya tidak iri kepada siapapun. Saya tidak pernah membenci siapapun juga. Setiap kali tidur, saya sudah lepas semua itu. Hubungan saya dengan orang lain. Bapak Ibu, kira-kira kita bisa begitu? Ini kadang-kadang kita saat ini lain, bendera saja di depan itu sudah, lihat bendera saja kita yang manyun. Kita lewat, ada bendera, kok bendera saja kita bucung. Gara-gara bukan sama bendera kita. Ya kan? Kadang-kadang dengar orang begini, ya aduh, oh ini bukan kelompok saya, ini Masya Allah. Hati-hati Bapak Ibu, ternyata simpel sekali ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi, bagaimana menata akhlak, dan itulah misi utama baginda Rasul SAW. Mudah-mudahan dengan kita menghadiri diri di sini, menghadirkan diri kita untuk bersama-sama membaca sirah baginda Nabi, mengupas tentang baginda Nabi SAW, bermaulid di malam hari ini, menjadikan kita manusia yang baik akhlaknya, yang benar-benar akhlak mulia yang bisa kita hadirkan dalam kehidupan kita. Demikian, terima kasih dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Mari kita bermunajat, berdoa untuk keselamatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.